Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adri Suryakusuma. Saya mahasiswa kelas sore kelas B angkatan 2020 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada video kali ini kita akan merakit PC secara tidak real, atau dengan kata lain kita menggunakan software bantuan, bahkan dalam bentuk game yang sifatnya edukasi yang bernama PC Building Simulator. Walaupun dalam bentuk simulasi, tetapi insya Allah kita tetap bisa merakit komputer PC secara real time yang benar, karena PC Building Simulator ini part PC yang ada di dalamnya itu hampir bisa dikatakan 80%, 90% itu sangat realistis ya. Jadi dalam bentuk hardware-nya, pengkabelannya, konektornya, PCIe-nya dan sebagainya itu hingga instalasinya pun sangat realistis, dan bahkan pada pengembangannya mereka sudah memberikan part-part baru yang sudah support. Kita langsung saja ya. Sebenarnya pada simulasi merakit PC pada saat video ini dibuat itu yang paling sering dipakai itu ada dua, yaitu ini ada Cisco IT Essential Virtual Desktop, dan yang satu yang saya pakai itu nanti PC Building Simulator. Itu sebuah game edukasi yang dibuat di Steam, bisa di browsing di sini ya. Jadi ini PC Building Simulator, kita nanti pakai itu. Saya mau menjelaskan sedikit kenapa saya tidak memakai yang Cisco, karena pada software Cisco saat ini yang sudah beredar, softwarenya itu sudah tidak support ya, karena software ini dibuat dengan menggunakan Adobe Flash dan dijalankannya menggunakan browser, dan browser saat ini sudah tidak ada yang support menggunakan Adobe Flash. Saya sempat mencobanya menggunakan browser yang versi lama, tetap masih tidak bisa jalan. Saya putuskan untuk menggunakan PC Building Simulator dari Steam. Kita langsung saja ya, kita play. Jadi kita bermain game dan belajar santai juga bagaimana merakit PC yang benar. Jadi game ini sifatnya edukasi, sangat bagus sekali. Kita bisa membuat karir di sini. Kalau di karir nanti kita bisa menjadi seperti seorang teknisi ya. Jadi bagaimana kita dapat order dari klien, disuruh menginstal atau memperbaiki komputer yang salah itu di part mana, kira-kira seperti itu. Nah, saya pelankan dulu musiknya. Ya, kita coba free boot aja. Kita bisa pilih tempatnya di mana. Bisa di sini ya. Jadi tahap pembuatan komputer ya, tahap pembuatan komputer itu yang kita perlukan itu partnya apa aja sih. Jadi kita perlu tahu misal power supply, motherboardnya apa, terus perlu adapter card enggak, atau harddisknya kayak apa dan sebagainya. Kita mulai saja. Misal kita mau merakit di sini ya, nanti kita sambungkan di monitor ini. Ini kita buang. Nah, tema yang akan kita buat kali ini adalah membuat PC yang mid-end ya kelasnya. Jadi hampir kayak komputer yang saya pakai sekarang ini. Jadi mungkin nanti kita pakai, karena sekarang yang lagi naik AMD, kita pakai nanti Ryzen 5 misal, yang tengah-tengah ya. Terus kita pilih itu dulu casingnya. Coba kita bikin tema apa ya, tema PC Cooler Master misal ya. Ini bentuknya Cosmos ini aja ya. Terus kita buka. Ya, terus kita buka semua ya. Ini casing Cooler Master Cosmos C700P ini sudah ada bawaan fan-nya ya, fan standar itu jumlahnya 3. Nanti kita ganti aja biar lebih keren. Nanti kan zamannya sekarang PC RGB ya, jadi kita ganti fan-nya yang RGB aja. Di casingnya kita lepas dulu.
Ini beauty panel ya namanya ya. Iya, kira-kira seperti ini. Nah, ini tempat power supply nanti kita pasang. Kita lepas juga. Lalu panel kuncinya, nah ini panel kuncinya, power supply-nya kita lepas juga. Iya, kayaknya sudah semua. Oh, ini sekalian nanti kipasnya ini 3 kita tambahin aja, di atasnya dikasih kipas lagi. Ya, kira-kira seperti ini. Lalu apa ya? Yang pertama kita perlu rakit, bisa mungkin kita beli power supply-nya dulu misal. Ini tadi fan-nya Cooler Master ya, ini pakai Cooler Master sekalian aja ya power supply-nya. Yang berapa watt? Kalau bisa yang gold di atas ya. Nah, ini aja yang 850 watt kita pasang ya, kira-kira seperti itu. Oh ya, untuk pemilihan power supply itu sebenarnya kita perlu mengkalkulasi dulu kebutuhan semua hardware yang ada di dalam PC kita yang kita build ya, jadi harus disesuaikan. Jadi misal dari GPU-nya, graphic processor unit atau VGA lah istilahnya, itu habisnya berapa watt, terus fan-nya, coolingnya, motherboardnya dan sebagainya itu habisnya berapa gitu dalam titik daya maksimumnya gitu. Dan jangan sampai lebih dari spek dari power supply-nya. Kita tadi power supply V850 watt itu sudah, saya rasa kalau misal pakai GPU versi mid end ya kayak 1650 gitu sudah cukup sekali ya. Bahkan RTX yang seri 20 gitu kayaknya juga sudah aman dipakai gitu. Oke, selanjutnya habis power supply apa ya, motherboard misalnya. Motherboard untuk pemilihan motherboard, karena tadi kita akan merakit PC AMD, jadi kita cari yang bukan soket LGA ya, yang buat Intel ya. Ini misal ini bagus nih, ASRock B450 yang State Legend. Ini laku banget nih pada saat video ini dibuat ya. Ini jadi yang sering dicari orang-orang gitu ya. Sebelum kita pasang motherboardnya itu kita bautkan ini alasnya ya. Iya, terus kita kencangkan semua. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan memasang prosesornya. Tadi berapa ya? Ryzen 3600 ya. Nah, ini muncul. Nah, sebelum memasang kita buka dulu knobnya yang di sini ya. Ya, kita dekatkan saja. Ini perlu dibuka. Nah, terus install di sini. Dan pada perakitan komputer itu yang bagian paling susah tuh bagian ini. Jadi kita harus memasang prosesor itu di soketnya tuh dengan benar gitu loh, karena jadi nanti ada kayak gambar segitiganya, itu harus sesuai loh, biar pinnya itu nyambung sama motherboardnya. Karena sekali salah memasang kalau untuk prosesor itu nggak bisa dipakai lagi, padahal harga prosesor kan juga lumayan ya. Ya, terus habis prosesor kita pasang, kita tutup lagi handle-nya ini ya.
Terus jangan lupa kita kasih pastanya, ini thermal pasta, dan usahakan tidak harus merata sih, yang jelas setitik ini udah cukup. Yang jelas itu nanti biar panas yang ada di prosesor ini itu bisa nyalur di cooler yang kita pasang ya. Kira-kira fungsi pastanya kayak gitu. Lalu kita bisa kasih coolernya di sini. Apa ya enaknya ya coolernya? Tadi cooler master ya, kita temanya cooler master, kita cari cooler master aja kalau gitu, yang RGB ya, biar kekinian. Misal ini kita pasang di sini ya, ya kira-kira seperti ini. Oops, sorry, saya lupa, ini coolingnya besar banget, saya lepas dulu. Kita pasang SSD M2 nya ya di sini, kita buka dulu. Nah, kalau dipasang coolingnya nggak bisa masuk itu M2 nya. Tadi apa, memori ya, storage. Cari ya M2. Data. Ini mungkin yang 2 tera dari XPG Spectric S40. Ini RGB tapi ya, kita pasang lalu kita bautkan lagi, kita tutup. Nah, baru coolingnya kita pasang. Cooler master tadi ini ya. Ya sudah. Lalu habis itu kita perlu pasang harddisknya. Misal harddisknya 2 tera sebenarnya cukup untuk mid end. Sedikit barakuda ini misal kita pasang di sini. Lalu kita pasang GPU nya ya, kita lepas dulu tutupnya ini biar bisa masuk kabelnya lewat sini nanti. Lalu kita install GPU, graphic card 1660 misal. Pakai yang TI aja ya, ini FG aja. Kita pasang di sini. Oh, ini kurang. Bentar, ini kurang ke bawah. Ya, kita kencangkan. Ya, terus apalagi ya? RAM oh iya, RAM belum ya. Ini RAM untuk yang Steel Legend itu bisa support sampai 4 RAM ya. Jadi kita ambil 2 saja, dan biasanya pada pemasangan RAM itu selang-seling, jadi tidak sejajar gitu, jadi diselang-seling gitu. Tujuannya nanti kalau misal nggak yang sambung, nggak yang anggotanya gitu ya, yang nggak selang-seling, itu nanti yang terbaca hanya satu RAM. Misalnya kita pasangnya 2, kira-kira seperti itu. Dan kalau bisa pemasangan RAM itu menggunakan size yang sama, jadi misal 8/8, jangan 4/8, karena rata-rata pemasangan 2 RAM dengan size yang berbeda itu kadang menyebabkan blue screen ya nanti pas ketika sistem operasinya sudah kita install di PC. Kita cari memori, cari RAM-nya bebas ya, cari yang RGB lah, apa ya, dari per X misal.
HyperX itu keluarnya Kingston ya. Mana ya RGB? Kalau bisa cari yang frekuensinya yang tinggi ya, tapi disesuaikan dengan kapasitas prosesor kita. Jadi tidak langsung memilih lebih tinggi gitu, karena kalau lebih tinggi dari kapasitas prosesornya, hash-nya itu ya yang terbaca ya sesuai kapasitasnya prosesor gitu. Ini LGB, nah, misal ini aja ya. Kita pasang 2 di sini. Pasang 1 lagi. Tadi apa ya? 3200. Ini ya, jangan lupa di apa namanya, di kancingnya di close lagi ya. Iya, sepertinya sudah. Lalu setelahnya kita perlu memasang, oh ini sudah, berarti tinggal fan-nya ya. Nah, ini fan-nya kita ganti, ini kan fan standar ya, kita ganti yang RGB sekalian biar berwarna gitu ya. Ini kita lepas, ini bautnya kita lepas. Ini sekalian. Ini sekalian. 1, 2, ini 3, 4. Oh, kita pasang 5 sekalian aja ini nanti. Iya, sudah. Terus kita cari fan ya, cari kipas yang RGB sekalian. Apa ya, Corsair misal. Corsair, ini cari yang gede ya. Ini 140. Pasang. Yang depan kita pasang 3 sekalian aja, ini ditambah di sini biar dingin, karena kita tadi ini kita buildnya mid end ya, jadi tadi belum bisa beli liquid cooling ya, pakainya yang masih nggak liquid gitu. Makanya dibanyain ini fan-nya. Ini di tengah, iya gini. Nah, terus belakang. Ya, udah cakep ya. Ya, kayaknya sudah semua ya. Apalagi ya yang kurang ya? Kita nggak perlu sebenarnya. Oh ya, ini karena kita build model komputer model baru ya, jadi nggak perlu kayaknya apa namanya, CD-RW itu nggak kita masukin karena sekarang semua sudah download ya. Jadi nggak perlu CD-RW ya. Ini model komputer sekarang kayak kurang lebih kayak gini. Saya juga mau kayak gini.
Oke, selanjutnya pengkabelan. Eh, pada pengkabelan perakitan PC itu kita usahakan harus rapi ya. Jadi guna casing kita dibuat itu kenapa ada jalur belakang gini, karena emang biar kabel itu lewatnya sini semua. Karena kalau kayak komputer dulu ya, lewatnya depan kayak gitu, itu mengganggu airflow yang ada di dalam. Jadi lebih bagus pengkabelannya ditaruh di belakang biar sekaligus sirkulasi airflow-nya, sirkulasi udaranya di sini juga bagus gitu. Jadi bikin komputer itu lebih sehat. Terus di aplikasi ini, di simulasi ini, kita bisa nanti bisa kenal kayak ini ada ATX pin ya. Jadi 2024 itu nanti kita sambungkan ke power supply. Terus nanti ada pin kecil-kecilnya yang ini ada 6 pin, ada yang pin 3 pin dan sebagainya. Jadi kita bisa lama-lama kalau belajar di simulasi ini, kita jadi tahu oh ini pinnya posisinya di sini, kita pasangnya di sini gitu. Langsung saja ya, kita mulai dari ini motherboard ke power supply itu ATX 2024 pinnya. Ya, ini sambungkan ke sini ya mas. Ini kan ke belakang biar rapi, kalau lewat depan itu nanti ganggu airflow nya. Terus dari PCIe X16 nya 8 pin ini VGA kita sambungkan juga ke power supply yang 8 ya, seperti ini voltasenya ya. Ini 8 pin, ini masuk ke sini juga ke power supply. Nah, kalau sudah, kita atur fan-nya dulu ya. Ini fan coolingnya prosesor masuk di konektor yang di motherboard sini, itu 3 pin. Ini juga 3 pin. Nah, itu 3 pin. Saya lepas dulu biar kelihatan. Dekatin ya, ini masuk ke situ. Nah, itu 3 pin. Lalu ini 3 fan di depan ini kita sambungin di sini ya. Nah, ini kita seri di sini, ini ke sini, ini ke sini, terus yang ini nyambung di sini. Terus ini SATA harddisknya ya, SATA power masuk di power supply, lalu SATA masuk di motherboard ya. Terus terakhir power, ini kabel power nggak kelihatan, nah itu di atas. Nah, ini sambungkan di motherboard juga. Jadi pengkabelannya sebenarnya simpel. Selanjutnya karena ini nggak ada 3,5 floppy atau kabel molek ya, kalau sudah kita pasang lagi part-partnya tadi ya, casingnya. Yang atas tutup power supply-nya, cradle-nya tadi. Sorry, cradle-nya di bawah. Cradle itu untuk menyaring power supply-nya. Jadi jangan lupa kalau bagian cradle itu sering dibersihkan ya, karena kalau nggak sering dibersihkan yang bagian cradle itu banyak debunya dan
bikin cepat rusak. Ini kadonya. Iya, terus back panelnya tadi, beauty panel maksud saya. Jadi pemasangan kayak hard disk, SSD-nya dan sebagainya itu sebenarnya juga tergantung sama bentuk casingnya ya. Ini casing yang saya pilih ini agak rumpik juga sih sebenarnya, tapi bagus sih, bentuknya kayak kosmos. Ya, kita tutup. Ya, sepertinya sudah jadi. Ini yang depan ada front panelnya nggak saya pasang ya, biar nanti kipasnya kelihatan, kan RGB ya. Ini tinggal kita pasang beberapa kabel linknya. Nah, ini kita nggak pakai kabel yang kayak keyboard lama itu ya, pakai yang ungu ini, karena rata-rata keyboard sekarang sudah pakai USB. Nah, ini masuk ke USB, ini udah USB 3 nih, warnanya biru. Ini kabel DVI itu masuk di VGA, itu dari monitor ya. Ini mungkin mouse-nya, ini mouse. Iya, lalu kabel power jangan lupa adit. Iya, kira-kira seperti itu. Kita coba pencet power, apakah nyala? Error no aspan. Kita kasih itu ya, ini buat install OS, tambahin USB buat install. Ya, kita chat power. Ya, kira-kira seperti itu bagaimana simulasi menginstal komputer yang benar. Jadi yang perlu diperhatikan adalah part apa aja yang kita pilih, kita sesuaikan dengan budget kita, sesuaikan kapasitasnya. Jadi misal power supply itu bisa menghandle berapa watt dari total hardware yang kita pakai. Lalu pengabelan itu jangan lupa yang benar, terutama pada prosesornya. Jadi harus disamakan pinnya. Jangan lupa dikasih thermal pass biar tidak panas, dan kita rapikan kabelnya dari kabel yang 3 pin, 4 pin, 6 pin atau 8 pin dari VGA itu masuk ke power supply, terus SATA-nya dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.